itulah. Dia punya prinsip, Pak. Merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita tentang Gus Miftah yang lagi viral. Saya dalam kajian retorika misalnya, saya menyebut candaan ini refleksi buat kita bahwa candaan itu ada tiga, atau humor itu ada tiga. Memang humor itu dibagi menjadi dua. Ada yang humor bersifat verbal, ada humor yang bersifat non-verbal. Dan humor itu adalah sesuatu yang penting dalam retorika, termasuk ceramah macam-macam. Loh, kenapa demikian? Pertama, supaya orang tidak ngantuk. Yang kedua, supaya tidak monoton. Kadang humor itu bisa menjadi alat kritik kepada seseorang. Humor itu kadang lebih masuk dalam menyampaikan pesan. Dan Gus Dur juga sering melakukan humor untuk mengkritik, karena humor itu juga bisa menjadi bagian perlawanan, dan humor itu juga bagian dari upaya melepaskan dari beban kehidupan, beban yang dia tanggung, misalnya begitu. Nah, ada yang humor itu yang bersifat verbal, melalui kata-kata orang menjadi lucu. Yang kedua, humor yang bersifat tindakan, gerakan-gerakan tubuh. Makanya kadang ada mubalik yang menggunakan gerakan-gerakan tubuh, ada mubalik yang dia memang lucu gitu. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lumrah dalam berceramah, dalam retorika, karena ceramah adalah bagian dari retorika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ada 3 teori retorika yang berhubungan dengan humor. Yang pertama adalah teori superioritas namanya. Apa itu teori superioritas? Teori superioritas itu adalah teori di mana orang yang melakukan pembicaraan, saya misalnya sebagai orang yang berceramah, saya menganggap bahwa diri saya itu lebih superior daripada orang lain. Sehingga orang lain yang saya melihat pada proses yang lebih inferior, itu saya gojlok gitu. Jadi dengan cara saya menggojlok orang yang lebih inferior, yang lebih rendah, lebih hina daripada saya, maka itu ada muncul kelucuan. Itulah sebabnya ketika misalnya ada seorang penjual es, Pak Son Haji misalnya, kemudian itu digojlok bahasanya, digojlok oleh Gus Miftah, maka banyak orang yang terpingkal-pingkal dan banyak orang yang tertawa-tawa gitu. Karena merasa senang. Itulah yang disebut dengan teori superioritas. Jadi teori superioritas itu adalah teori di mana seseorang menganggap itu lucu kalau misalnya dia mampu untuk merendahkan atau mampu untuk membuat orang lain menjadi lebih inferior daripada dirinya itu. Dan ini banyak orang yang menggunakan cara-cara begini, ya stand up comedy sama, dan banyak mubalik atau penceramah-penceramah yang menggunakan model ini. Nanti kalau misalnya ada pejabat yang datang, digojlok. Ada orang yang kelihatannya lucu, nanti digojlok. Itu kan berarti bagian dari teori humor memang gitu. Tapi lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, bahwa humor itu memang bisa menjadi sudden glory. Sudden glory itu adalah kebahagiaan tiba-tiba dengan cara begitu. Tapi jangan sampai, kata Thomas Hobbes, bahwa apa yang kita sampaikan, bahwa superioritas itu, teori superior tadi itu, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Maka harus hati-hati ini, pada siapa kita sedang berbicara. Ada orang yang ketika kita gojlok, dia bisa marah. Dia bisa teringat terus-menerus terhadap gojlokan kita, merasa dipermalukan. Merasa dipermalukan. Tapi ada yang juga yang merasa senang, mendapatkan barokah dari itu. Wah, saya kalau disebut sama Gus Miftah, saya akan menjadi orang yang lebih terkenal ini. Nama saya bisa didengar oleh banyak orang gitu. Nama saya menjadi terkenal, dan nanti barangkali ada orang yang empati kepada saya. Itu namanya teori superioritas. Teori humor superioritas itu. Teori humor superioritas. Maka kita harus tepat memanfaatkan itu. Yang kedua adalah yang disebut dengan teori disosiasi itu. Teori disosiasi itu adalah sebuah teori yang menunjukkan kadang ada sebagian kemustahilan tapi terjadi gitu. Dan itu untuk menunjukkan sesuatu yang aneh, orang menjadi lucu juga karena ada belokan mendadak juga. Lalu kalau ada orang bercerita misalnya, saya ingin mendapatkan seorang istri yang dia selalu siap, seorang istri yang kalau misalnya saya ngomong dia tidak pernah berbicara, dia selalu melayani dengan baik. Lalu orang dengan belokan mendadak dengan mengatakan, kalau begitu istrimu adalah televisi. Nah, itu kan berarti sesuatu yang membuat orang lain tertawa. Ketika misalnya dalam sebuah kitab misalnya dijelaskan ada orang namanya Bahlul itu misalnya, dia jalan, ketika dia jalan lalu melihat ada orang bertanya karena Bahlul kok begitu jalannya cepat, "Woi Bahlul, mau kemana?" Lalu dijawab, ketika Bahlul tadi kan bertemu dengan orang yang orang itu barangkali berbuat maksiat, tidak sholat jamaah misalnya begitu, jadi berbuat maksiat, dan Bahlul lewat. Lalu orang yang berbuat maksiat tadi bertanya kepada Bahlul, "Bahlul, mau kemana kamu itu?" Dijawab, "Saya mau menghidupkan rokok." "Lu kemana menghidupkan rokok?" "Saya mau mencari api." "Di mana?"
di neraka. Baru kira-kira baru 5 menit baru lewat lagi. Ditanya, "Lu Bahlul, mana apinya?" "Tidak ada." "Lu kemana?" "Di neraka tidak ada api." "Lu kenapa kok di neraka tidak ada api?" "Karena bahan dasarnya api masih berada di sini." Masih berada di sini. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bahan dasar dari api neraka itu kan manusia, diantaranya adalah manusia. Lah manusia masih ada di sini, gitu. Manusia masih ada di sini. Itu kan berarti namanya disosiasi namanya, disosiasi. Sama juga dengan cerita bahwa Abu Nawas itu bisa untuk, kalau orang sekarang itu nunggingin raja itu. Abu Nawas bisa untuk nunggingin raja atau nyeditin raja itu. Lalu orang, kalau kamu bisa melakukan begitu, kamu saya bayar. Lalu Abu Nawas membuat cara, dengan cara di bagian pantatnya itu dikasih kayak kayak tikar, yang tikarnya itu agak kecil sesuai dengan pantatnya itu. Kemudian Abu Nawas hadir dalam forum kerajaan, lalu dia duduk tidak di hambal, tidak di karpet. Lalu Raja Harun ar-Rasyid mengatakan, "Abu Nawas, ayo duduk di sini. Kok kamu duduk tidak di atas tikar atau tidak duduk di hambal atau karpet?" Abu Nawas menjawab, "Saya sudah duduk di tikar, wahai raja. Kamu itu guyon, bohong kamu itu." Lalu Abu Nawas datang, "Kok nggak percaya sih raja itu?" Lalu Abu Nawas berdiri, lalu nyeditin atau nunggingin raja untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa ada karpet di pantatnya itu. Nah, dengan cara begitu berarti Abu Nawas telah nunggingin atau nyeditin si Raja Harun ar-Rasyid itu. Lalu orang menjadi terpenggal-penggal dengan cerita itu. Itulah yang disebut dengan teori disosiasi. Jadi ada teori superioritas dalam humor, ada teori disosiasi dalam humor itu. Baru yang ketiga adalah ada teori namanya pelepasan inhibisi. Pelepasan inhibisi itu adalah sebuah humor yang dilakukan untuk menertawakan diri sendiri. Untuk supaya dia sesuatu yang sifatnya itu adalah menjadi beban pada dirinya, tapi dengan cara bercerita itu, maka dia menjadi plong. Jadi ini biasa saja, bagian dari pengalaman, misalnya begitu. Nah, contoh misalnya ada orang yang merasa dibohongin sama orang tentang ini kan musimnya orang jualan lewat Facebook, jualan lewat marketplace, lalu dia dibohongin harusnya harganya mobil itu adalah 40 juta misalnya. Nah ini harganya hanya 20 juta. Lalu karena 20 juta akhirnya jam 12 malam dia pergi. Nah istrinya itu loh ikut-ikutan. "Oh saya ikut." Itu istrinya itu. Lalu menjadi gojolkan daronan. Nah ketika istrinya ikut itu sampai di tempat, ternyata itu yang mengupload itu orang lain yang harganya itu harusnya tetap 40 juta tapi dianggap 20 juta. Baru setelah sampai, lalu si orang tadi itu disuruh untuk mentransfer duitnya kepada orang yang kedua, tidak kepada orang yang pertama. Jadi dibohongin itu. Jadi kan misalnya ada seseorang yang jualan di Facebook atau jualan di media sosial atau di marketplace, harganya misalnya 20 juta. 20 juta. Padahal yang dia tawarkan itu barangnya orang lain, tapi rekeningnya adalah rekeningnya dia sendiri gitu. Tapi alamatnya alamat orang lain tadi itu. Nah, orang yang pingin jual, pingin beli dengan harga yang murah itu disuruh untuk transfer kepada orang yang ini, yang bukan si pemilik aslinya itu. Tapi kan dia tidak mau. Tapi ada orang yang pingin, pokoknya saya tidak akan mau membayar sebelum saya melihat barangnya asli. Akhirnya dilihatlah barangnya. Istrinya ikut. Ketika istrinya ikut, lalu dia sampai ke daerah yang agak jauh, jam 12 malam dia datang ke sana. Sampai ke sana baru dia sadar ternyata orang yang menawarkan itu bukan si pemilik aslinya gitu. Lalu orang mendengarkan itu menjadi tertawa, apalagi yang bercerita adalah misalnya tokoh, misalnya memiliki posisi di masyarakat, memiliki posisi di dunia pendidikan, misalnya begitu. Lalu dilucukan oleh orang lain. Nah, lalu dia tertawa juga. Itu namanya teori inhibisi, menceritakan tentang keunikan pada dirinya, sesuatu yang janggal pada dirinya, supaya orang lain itu bisa tertawa. Ya, misalnya begitu. Itulah teori-teori humor ya. Jadi memang humor itu penting, karena apalagi orang-orang kadang kebanyakan itu mengadakan acara, mengadakan kegiatan di malam hari. Kalau tidak ada humornya ya ngantuk, apalagi dimulai jam 10 malam, dimulai jam 11 malam, bahkan ada yang setengah
12 malam baru dimulai. Itu kan kalau tidak ada humornya orang pada ngantuk semua gitu. Nah, tetapi bahwa humor tadi itu harus diperhatikan. Jangan sampai bahwa humor itu menyakiti, menyinggung orang lain, harus kita pilah-pilah. Semoga penyampaiannya, materi dakwahnya bisa tersampaikan dan juga bukan malah tersakiti hatinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.